Oke, selamat pagi semuanya seluruh siswa-siswi kelas 12 SMA Sultan Iskandar Muda. Nah, langsung aja melanjutkan pertemuan minggu lalu ya. Kita udah bahas bagaimana tampilan atau interface dari Photoshop ya. Ada menu bar, kemudian create new, open, add photo, home dan sebagainya. Nah, oke, langsung aja kita klik new ya, karena untuk yang awal ini udah Bapak jelaskan minggu lalu, tentunya diharapkan kalian sudah sangat mudah memahaminya ya. Nah, bagi yang belum install Photoshop, ada komputer yang di rumah, silahkan di-install dulu supaya bisa langsung dipraktekin sendiri. Nah, seperti apa tampilan langsung ya Photoshop 2019. Nah, melanjutkan pertemuan minggu lalu tentang coloring. Coloring ini kita masih belum selesai ya. Nah, tentang bagaimana grayscale, RGB, CMYK, dan lab color dan sebagainya. Oke. Nah, tapi hari ini kita akan fokus dulu ke tiga ini. Grayscale, RGB, dan CMYK. Nah, apa sih pengertiannya, perbedaannya? Kalau minggu lalu kan masih hanya sekedar pembahasan aja. Nah, hari ini kita akan lihat contoh-contohnya langsung dari Photoshop. Kira-kira perbedaan warna misalnya hijau stabilo dengan hijau stabilo ya. Di RGB seperti apa dan di CMYK itu seperti apa warnanya. Oke, yuk langsung aja kita buat. Nah, untuk membuat tampilan seperti itu, kita perlu foto ya, karena itu perlu resolusi tinggi. Nah, karena ini kita membuat CMYK, maka pastinya untuk dicetak. Ya, tentunya kita akan pilih foto atau print ya. Kita pilih print aja misalnya ke ukuran kertas yang lebih umum digunakan ya, pakai A4. Oke. Nah, kita create new. Oke, nah bisa dilihat di sini ya. Oke, nah perhatikan. Nah, ketika kita membuat satu halaman Photoshop seperti ini, nah tampilannya akan seperti ini. Ya, di sebelah kiri itu ada beberapa tools yang tentunya akan kita bahas tiap minggu. Nah, nanti ada tutorialnya sendiri seperti ini. Nanti akan Bapak jelaskan satu-satu. Nah, tapi hari ini kita akan bahas dulu tentang coloring ya. Grayscale, CMYK, dan RGB. Nah, seperti yang kita ketahui ya, contoh yang pertama ya, misalnya kita lihat grayscale. Kita bahas ke grayscale dulu. Ya, orang pada umumnya tentu saja bilang grayscale ini adalah hitam putih. Nah, padahal bukan ya. Nah, padahal grayscale itu bukan hitam putih. Kalau mau hitam putih tentu saja hasil printing dari fotokopi misalnya itu baru hitam dan putih. Cuman hitam dan putih. Nah, tapi grayscale seperti namanya, gray itu abu-abu, scale itu skala. Jadi skala abu-abu. Nah, untuk melihat warnanya ya, ketika muncul seperti ini, saya nggak tahu kalau misalnya Photoshop selain versi 2019 apakah seperti ini juga tampilannya atau enggak. Nah, tapi di sini ada color bar ya. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali warna yang tentunya bisa digeser-geser. Nah, di sini ada kayak tombol seperti ini ya. Bisa diklik. Nah, di sini ada beberapa warna, ada grayscale ya, CMYK, RGB dan sebagainya. Ada juga HSB slider dan lab color yang seperti kita lihat di awal. Ada juga web color dan sebagainya. Oke. Nah, pertama kita bahas tentang grayscale dulu. Saya klik grayscale sini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini langsung dikonversi ya. Misalnya kita pilih warna kuning. Nah, kuning seperti ini di sini. Bisa dilihat kuning, apa yang akan dihasilkan kuning ketika diubah ke grayscale. Nah, bisa dilihat seperti ini. Misalnya sini ya. Nah, semakin ke bawah maka tentu warnanya akan semakin gelap. Makin ke atas akan semakin terang. Nah, contoh misalnya kita pasang satu di sini. Oke. Nah, saya pilih warna ini misalnya. Di sini ya. Oke. Nah, misalnya ini color. Oh, besar dikit. Oke. Nah, color. Nah, ketika kita pilih warnanya di sini, ya tentu saja di sini akan berubah juga. Oke. Nah, bisa dilihat. Nah, karena ini kita menggunakan RGB, bisa dilihat ya, di sini ada RGB. Maka layer ini, ya halaman ini menggunakan RGB. Nah, coba kita tes buat satu.
satu dokumen menggunakan warna mana tadi, foto, print A4, kemudian kita pilih menggunakan grayscale, grid. Oke, bisa dilihat ya. Di sini ada gray, sedangkan di sini RGB. Berarti di sini untuk ngedit RGB dan sini menggunakan gray. Nah, contoh misalnya saya buatlah satu kotak seperti ini. Nah, kita pilih warna merah. Kira-kira merah seperti ini ya. Nah, inilah merah ya kan. Nah, apa yang terjadi bisa dilihat ketika kita pilih warna biru, maka versi grayscale akan menjadi warna seperti ini. Nah, ketika kita pilih merah, versi grayscale akan berubah menjadi seperti ini. Contoh misalnya kita pilih merah. Oke, kita warnai. Nah, untuk warna bisa langsung aja klik ini ya, Ctrl sama backspace. Alt sama backspace, sorry. Nah, nggak usah bingung, nanti kita akan bahas satu-satu juga bagaimana fungsi tombol-tombol ini. Ini hanya Bapak jelaskan bagaimana fungsi grayscale bekerja ya, fungsi pewarnaan bekerja. Nah, abu-abu seperti ini bisa dilihat, jadi warna apapun kita pilih, mau oranye, mau kuning, biru, hijau, dan sebagainya, tetap masuk ke skala abu-abu ya. Misalnya kita pilih kuning nih, Bapak pilih kuning ya. Nah, kita warnai, nah, dia akan seperti ini, skala abu-abu ya. Misalnya kita pilih warna merah, tetap juga seperti itu, ya kan? Nah, bisa dilihat. Ya, seperti ini. Ini warna kuning tadi. Oke. Nah, itu tadi grayscale ya. Jadi warna apapun tetap dalam skala abu-abu. Ya, mungkin banyak orang bilang hitam putih. Nah, kita lanjut ke RGB. Nah, bisa dilihat RGB. Ya, seperti ini. Contoh ya. Nah, misalnya kita membuat kuning kuning seperti ini. Oke, di sini ada beberapa pilihan warna. Nah, kita kasih warna, tekan Alt Backspace, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, contoh misalnya kita pilih hijau. Kita pilih dulu RGB ya. Nah, oke, kita pilih hijau. Nah, di sini kan ada warna, nah, cerah sekali. Atau kita pilih dari sini juga bisa. Nah, misalnya seperti ini. Oke, apakah ketika printer ngeprint akan warnanya seperti ini juga? Tentu saja nggak bisa. Nah, ini kan warna hijau menyala ya. Hijau menyala seperti ini misalnya. Nah, seperti hijau stabilo apakah bisa? Tentu saja tidak bisa. Kenapa? Karena kalau printer itu cetak menggunakan tinta, ya, menghasilkan warna menggunakan tinta. Kalau layar monitor menggunakan cahaya, maka karena mengandung cahaya, ya, karena layar monitor mengandung cahaya, maka dia bisa menambahkan cahaya dalam warnanya. Makanya bisa cerah warna stabilo itu keluar. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita menggunakan warna CMYK? Nah, kita tes dulu di sini. Bisa nggak ya? Seharusnya nggak bisa, karena ini satu layer. Nah, kita buat CMYK. Ya, bisa dilihat warna hijau CMYK seperti apa. Oke. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, tidak ada ditemukan warna hijau yang bisa menyala seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, kalau tadi kita buat CMYK, buat RGB, nah kita punya warna itu di sini ya. Oke, warna menyala seperti ini. Ya, bisa dilihat ini dia, warna RGB. Lupa kasih nama dulu. Sebentar agak loading ya. Oke, yang ini tadi adalah RGB. Oke, warnanya akan merah hijau menyala. Nah, sedangkan yang bawah adalah apa tadi? Ya, CMYK. Bisa dilihat perbedaannya? Nah, ini kalau hasil di print,
akan dicetak akan hasilnya seperti ini, ya. Kalau tampil di layar hasilnya akan seperti ini. Nah, makanya itu sangat beda sekali, ya. Nah, bisa dilihat nih tadi ketika kita pilih RGB, maka tentu saja dia akan menemukan warna hijau seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, ini sangat hijau dan menyala sekali. Nah, apakah di CMYK ada? Tentu saja enggak, ya. Bisa dilihat. Nah, di sini enggak kita temukan warna hijau menyala seperti itu. Oke, nah, tidak ada ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Makanya ketika kita membuat satu project gambar, ya sangat penting sekali memperhatikan apakah dia akan tampil di monitor saja atau untuk di print. Nah, tentu saja ini akan sangat beda sekali karena apa? Ketika kita mendesain satu gambar, ya misalnya ada warna hijaunya, ya hijau menyala misal, atau warna merah, merah stabilo, kuning stabilo dan sebagainya, atau warna-warna menyala. Nah, ketika di print loh, hasilnya kok beda ya? Kok nggak sama seperti yang di layar? Nah, tentu saja karena ada perbedaan gradasi warnanya, ya RGB seperti ini dan CMYK seperti ini. Makanya ketika kita mendesain satu file yang untuk dicetak, gunakanlah satu project baru menggunakan CMYK ya, misalnya file new, kemudian pilih di sini CMYK, ya. Karena nanti akan menyesuaikan sesuai warna yang ada di printer, ya, cyan, magenta, yellow, dan black. Oke. Kalau kalian membuat satu file baru menggunakan RGB, ya, red, green, dan blue, tentu saja akan disesuaikan dengan tampilan layar, ya, yang berkomposisi red, green, dan blue. Oke. Nah, tentu saja itu perbedaannya RGB dan CMYK. Nah, ini harus benar-benar dipahami dulu supaya apa? Kedepannya akan mendesain, kita harus mendesain dengan detail yang lebih spesifik, ya. Tipe warnanya seperti apa. Ini sangat dasar sekali. Ya, jadi sebelum kita desain harus kita tahu dulu tipe-tipe warna yang kita gunakan itu seperti apa. Oke? Nah, sampai di sini dulu pertemuannya. Silakan dicek di Enmodo. Di situ udah ada soal, ya, kuis yang harus kalian kerjakan dan dikerjakan hari ini juga. Paling telat ya selama tik berlangsung. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.